Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan sharing tentang eh, Ukom ya, Ukom Nurse untuk KMB ya. Nah, di Ukom Nurse KMB ini biasanya waktu saya melakukan UKOM itu biasanya ada pengkajian ya, ada diagnosa keperawatan, ada diagnosa ya yang dimunculkan tuh sering muncul diagnosa, terus eh intervensi, evaluasi, terus juga ada apa etik. Nah, etik juga muncul. Nah, jadi untuk ngejawab soal KMB ini sebelumnya saya sudah sharingkan bagaimana teman-teman untuk trik saya sendiri ya yang saya lakuin gitu ya. Jadi triknya itu teman-teman baca dulu soalnya, pertanyaannya apa baru baca soalnya, dan tidak boleh lebih dari 1 menit dalam menyelesaikan satu soal itu, karena kita dikasih soal 180 soal. Jadi teman-teman harus jangan lebih dari 1 menit. Kalau misalkan kira-kira itu susah, nah sebaiknya lanjut ke pertanyaan berikutnya saja. Nah, ini adalah salah satu contoh ya teman-teman. Teman-teman nanti bisa lihat ini salah satu contoh soal ya, biar ini sebagai latihan ya teman-teman. Nah, misalkan kita contoh ya, ini kurang lebih seperti ini. eh Mana? Nah, contohnya seperti ini teman-teman. eh ini pertanyaannya kita baca dulu. Apakah intervensi keperawatan pada pasien tersebut? Baru kita eh baca soalnya. Seorang laki-laki berusia 40 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan batuk. Hasil pengkajian sesak napas, nyeri saat batuk, sulit mengeluarkan dahak ya. Suara napas Ronhi, tekanan darah 130/70, frekuensi nadi 80, frekuensi napas 24, saturasi oksigen 96, gambaran X-ray tanpa infiltrat pada kedua lapangan paru ya. Nah, untuk menjawab intervensi, kita harus tentukan dulu diagnosa keperawatannya apa. Karena ini berhubungan ya teman-teman, kita itu memberikan intervensi itu harus tahu dulu masalahnya apa. Nah, kita kalau dilihat dari data ya, data yang banyak yang muncul, data mayornya sama dari data ini kita lihat di sini sulit mengeluarkan dahak ya. Nah, terus ada batuk, terus ada suara nafas ronhi. Berarti ini udah jelas kalau dilihat di SDKI itu bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, untuk bersihan jalan napas tidak efektif itu salah satu intervensinya, kalau ini nih misalkan ajarkan manajemen nyeri itu udah salah, karena ini ajarkan manajemen nyeri itu untuk masalah nyeri ya, untuk masalah nyeri akut. Untuk masalah nyeri ya. Nah, kalau misalkan kita lihat jawaban berikutnya, berikan oksigen. Kalau berikan oksigen juga kurang tepat. Biasanya untuk berikan kurang tepat ya, karena itu bersihan jalan napas. Nah, kalau bersihan jalan napas itu paling tepat ini, ajarkan batuk efektif ya. Nah, paling tepatnya itu adalah ajarkan batuk efektif. Kalau atur posisi semi polar juga kurang tepat, berikan hidrasi yang cukup juga kurang tepat. Nah, pilihan yang paling tepat adalah ajarkan batuk efektif. Karena di sini masalah keperawatannya adalah ini kan ditanyakan intervensi. Nah, sedangkan masalah keperawatannya adalah bersihan jalan napas. Pokoknya kalau ingin memberikan intervensi, teman-teman, kalau pertanyaannya intervensi, kita harus cari dulu nih masalah keperawatannya apa, baru kita bisa memilih intervensi yang tepat. Jadi jangan sampai terkecoh ya teman-teman. Apalagi terkecohnya misalkan di sini coba lihat nih pengecohnya frekuensi napas 24 ya, terus saturasi oksigen 96. Ini jangan sampai terkecoh berikan oksigen atau memberikan posisi semi polar ya. Jadi kita harus tentukan dulu masalah keperawatannya apa, baru kita bisa menentukan intervensi keperawatan yang tepat ya. Nah, seperti itu teman-teman.
Karena ini berkesinambungan ya antara diagnosa, intervensi, evaluasi itu saling berkaitan, teman-teman. Terus kita misalkan contoh berikutnya, eh ini gampang ini ya. Nanti kita contoh yang eh nah, kadang-kadang seperti ini, teman-teman. eh Apa, tindakan ya, tindakan itu kalau tindakan mah harus sesuai dengan SOP ya, teman-teman. Jadi kalau tindakan itu usahakan teman-teman tahu SOP-nya ya. Nah, misalkan apakah tindakan selanjutnya berdasarkan kasus tersebut? Yang kalau tindakan ini eh, usahakan teman-teman baca SOP-nya. Misalkan seorang laki-laki berusia 65 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan pusing dan terasa berat di leher belakang. Pasien memiliki riwayat hipertensi sejak 4 tahun yang lalu. Saat ini perawat sedang melakukan pengukuran tekanan darah. Manset telah terpasang di lengan pasien. Nah, kan mansetnya udah terpasang. Nah, yang ditanyakan tindakan selanjutnya apa gitu. Kalau ini dengarkan suara diastol, salah. Kembangkan manset, salah ya. Kalau teman-teman suka Nancy mungkin tahu ya. Eh, Tindakan selanjutnya ini udah pasti ya letakkan stetoskop pada arteri brachialis ya, karena di sini manset telah dipasang di lengan pasien gitu. Baru kan kita letakkan stetoskop pada arteri brachialis. Nah, seperti itu teman-teman. Eh Gampang-gampang susah gitu ya. Jadi gimana ya? Kalau kurang teliti teman-teman bisa kejebak pertanyaan seperti ini. Jadi harus tahu langkah-langkahnya ya teman-teman. Terus untuk etik nih teman-teman. Etik juga teman-teman harus menguasai ya. Di etik itu pokoknya kalau keputusannya ada di pasien dan keluarga itu otonomi ya pilihannya. Terus nah sering ketukar itu di sini nih teman-teman. Beneficient sama non malefisien. Eh Beneficient sama non malefisien yang sering ketukar. Nah, teman-teman harus bisa membedakan beneficient dan non malefisien. Mungkin di video berikutnya nanti saya akan sharingkan ya beneficient, non beneficient dari contoh kasusnya ya teman-teman. Nah, untuk kasus soal ini, misalkan mana prinsip etik yang dilanggar pada kasus tersebut. Nah, pertanyaannya kan ini, manakah prinsip etik yang dilanggar pada kasus tersebut? Baru kita baca ya. Seorang laki-laki berusia 80 tahun dirawat dengan kanker prostat stadium 4. Pasien menyatakan telah siap meninggal sehingga pasien menolak. Nah, pasiennya menolak untuk dilakukan tindakan apapun. Kondisi pasien semakin menurun, kesadaran sofor dan mengalami henti jantung. Perawat melakukan tindakan RJP karena keluarga tetap ingin perawat untuk menangani pasien dengan maksimal. Nah, cuma ini kan prinsip etik yang dilanggarnya apa? Di sini sudah jelas pasien menolak untuk dilakukan tindakan apapun. Jadi ada pasiennya itu sudah menolak meskipun keluarga ingin di sini kan melakukan RJP ya si perawatnya, tetapi perawat melakukan tindakan RJP karena keluarga tetap ingin merawat pasien. Tapi dia sebelum pasien meninggal ini sudah ngasih apa? Sudah bikin apa? Pernyataan penolakan tindakan ya, pernyataan penolakan tindakan si pasien itu untuk tidak dilakukan tindakan apapun. Jadi dalam hal ini mungkin DNR ya kalau tapi pasiennya sendiri yang menolak ya di sini. Tapi meskipun keluarga di sini ingin ditangani secara maksimal, tapi di sini ada pernyataan pasien menolak untuk dilakukan tindakan apapun. Ini udah jelas otonomi ya. Karena di sini sudah menolak, pasiennya sudah menolak. eh jadi pasien yang memutuskan gitu ya. Nah, ini pilihannya adalah otonomi ya, teman-teman. Karena ada penolakan. Meskipun tindakan ini bagus ya untuk apa? Tindakan ini bermanfaat gitu ya untuk pasien dari segi kita. Tapi kembali lagi pasien yang memutuskan karena keputusannya ada di pasien. Jadi pilihannya di sini adalah otonomi. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita contoh lagi ya teman-teman. Nah, seperti ini contohnya. Apakah tindakan keperawatan pada pasien tersebut? Seorang perempuan 32 tahun dirawat di ruang bedah pos operasi laparotomi hari ketiga. Hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri pada area luka dengan skala 3 ya. Nyeri bertambah
bergerak sehingga takut untuk miring kiri dan kanan. Bising usus 7, tekanan darah 110/70, frekuensi nadi 80, frekuensi napas 20 kali per menit. Pasien belum BAB sejak operasi. Nah, ini clue-nya. Pasien belum BAB sejak operasi. Nah ya. Terus bising ususnya 7 kali per menit. Nah ya, berarti ini masalahnya, tindakannya adalah ajarkan pasien mobilisasi karena di sini belum BAB, terus pasiennya eh nih takut untuk miring ke kiri dan jadi kurang mobilisasi ya kalau dilihat dari sini pasiennya kurang mobilisasi. Jadi ajarkan pasien untuk mobilisasi. Nah, jawabannya seperti itu. Nah, kemudian bentar lagi ada nggak nih kita. Nah, seperti ini. Contoh soal yang nomor 40, teman-teman. Oke, teman-teman. Kalau ini, silakan kalau teman-teman punya buku ya. Jadi silakan beli buku ini apa pembahasan soal ya tentang kayak sinergi yang kayak gitu ya, teman-teman. Beli bukunya nanti itu lengkap untuk belajar UKOM ya, teman-teman. Nah, seperti ini contohnya. Apakah tindakan yang tepat pada pasien tersebut? Misalkan seorang perempuan 62 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak napas. Hasil pengkajian terdapat ronhi, kaki edema, asites, dan oligouri. Tekanan darah 160/90, frekuensi nadi 90, frekuensi napas 28, indeks 1500 dan output 500. Mendapat terapi diuretik ya 2 miligram. Hasil X-ray eh, edema pulmonal. Nah, tindakannya apa nih? Di sini batasi cairan, ukur tanda-tanda hipoksia, ajarkan tira baring, monitor tanda vital, tinggikan kaki pasien. Nah, ini kan udah jelas ya, ini kelebihan volume cairan ya, atau hipervolemi ya. Karena di sini udah jelas ada asites ya. Terus di sini asites. Nah, untuk kita lihat untuk tindakan ini kita juga harus melihat di coba lihat kita lihat di SDKI. Misalkan kita dilihat di SDKI ya, teman-teman. Nah, di SDKI itu untuk hipervolemi itu di sini, teman-teman. Bisa kita lihat. Nah, hipervolemi ya. Untuk hipervolemi itu eh tanda gejalanya ya. Tuh, dyspnea, ortopnea, terus edema ya, berat badan meningkat, ada JPP yang meningkatnya di sini. Ini kan contoh soal ini juga masalahnya adalah hipervolemi ya. Jadi batasi cairan tindakannya. Jadi di sini udah jelas ya. Kalau kita lihat data yang harus muncul itu ada dyspnea atau ortopnea, edema ya, berat badan meningkat dalam waktu singkat, JPP meningkat. Kalau di sini datanya apa? Kita lihat ada edema ya, terus edema, terus asid coba kita lihat di SD. Edema ada ya. Eh, ini datanya udah jelas ya. Edema yang muncul ini ada asites ya, terus ada oh udah jelas ini ya. Coba intake-nya 1.500, output cuma 500 ya. Terus pasiennya juga kan ini udah jelas lah pokoknya ini batasi cairan ya. Eh, jawabannya adalah batasi cairan. Ini hipervolemi pasiennya. Kelebihan volume cairan ya. Jadi dibatasi cairan intervensinya ya. Nah, itu teman-teman semua bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ya. Tetap semangat teman-teman. Usahakan teman-teman beli bukunya ya. Beli buku atau enggak eh,
beli buku sinersi atau enggak ikutan apa, ikutan kalau yang nulis itu, kalau saya kemarin ikutan yang di websitenya ya, website sinersi itu, tapi kampus yang nyiapin. Nanti teman-teman ikutan aja di situ, itu sangat bermanfaat untuk latihan teman-teman, lengkap banget. Pokoknya kalau teman-teman itu menyelesaikan soal-soal itu, saya jamin teman-teman lulus ya. Kalau ini, kalau teman-teman menyelesaikan soal-soal yang apa, yang di buku sinersi itu, insya Allah teman-teman lulus. Karena itu sangat membantu dalam kita memecahkan masalah-masalah soal-soal hukum ya. Karena itu dibahas tuntas di situ. Ah, itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.